alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dahulu kepada Mas Gilang untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Oh ya, anak-anak masih semangat belajar? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kita semangat untuk belajar ya. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Pelajaran kemarin adalah tentang alat terpuji, adab, bersih, dan menguap. Sekarang untuk pagi hari ini yaitu kita akan lanjut materi tentang akhlak tercela. Baik anak-anak, selanjutnya aku mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan model problem based learning, diharapkan siswa dapat membiasakan menjauhi akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. 2. Menunjukkan perilaku terpuji. 3. Menjelaskan pengertian akhlak tercela, egois, berkata kasar, berbohong. 4. Menguraikan cara-cara menghindari akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, egois. Perhatikan anak-anak ya, di situ ada gambar anak yang tidak mau menerima pemberian temannya. Coba anak-anak ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya silakan. Saya tidak mau menerima hadiah Tepuk tangan. Ya, yaitu menolak pemberian orang lain itu termasuk akhlak yang tidak terpuji. Kenapa? Karena akan membuat orang yang memberi merasa tersakiti. Ya enggak? Baiklah. Selanjutnya egois atau menang sendiri. Ya, egois atau menang sendiri. Egois dalam agama Islam disebut dengan anania. Apa? Anania adalah sifat orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Apa? Mementingkan dirinya sendiri. Itu anania. Adapun orangnya disebut individualis. Apa? individualis. Yaitu orang yang egois, orangnya itu disebut individualis. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang egois. Ya, apa? Ciri-ciri orang yang egois. Baik, kita perhatikan. Ciri-ciri orang yang egois itu: 1. Maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Apa? Maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Itu termasuk ciri orang yang egois. 2. Tidak peduli dengan orang lain. Apa? Tidak peduli dengan orang lain. Itu termasuk
egois. Selanjutnya, tidak suka menolong orang lain. Apa? Tidak suka menolong orang lain ini juga termasuk ciri apa? Egois. Juga termasuk ciri-ciri orang yang mempunyai sifat egois. Setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang mempunyai sifat egois atau perilaku egois, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana cara kita menghindari sifat atau perilaku egois. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Ayo, kita perhatikan. Cara menghindari sifat egois pertama yaitu membiasakan diri mengalah untuk kebaikan. Apa? Membiasakan apa? Mengalah untuk kebaikan. Dua, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Apa? Ulang lagi. Menjauhi sifat marah, iri, dan yang tiga, mau belajar mendengarkan pendapat teman. Dua lagi. Tiga apa? Mau mendengarkan pendapat teman. Jadi jika ada teman yang mau berpendapat, kita dengarkan, ya. Kita dengarkan, kita ikuti pendapatnya bagaimana. Itu termasuk ciri bagaimana untuk menghindari sifat egois. 4. Mau belajar membantu orang lain. Apa? Mau belajar membantu orang lain. Kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Jadi kita itu hidup di dunia ini tentunya membutuhkan orang lain. Maka jangan terbiasa, ya, yaitu bersifat egois. Oh, baik anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi, ya. Nanti bisa berdiskusi bersama-sama.
Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau di dia. Coba anak-anak beriman kepada Allah tidak? Beriman kan? Beriman. Beriman atau percaya pada hari akhir? Percaya? Percaya. Jika anak-anak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika tidak bisa berkata baik, lebih baik di dia. Sekarang contoh berkata kasar antara lain. 1. Kita baca bersama-sama. Ayo. Memanggil orang dengan berteriak. 2. Menyebut orang dengan nama hewan atau benda lain yang menjijikkan. 3. Mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. 4. Membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Sekarang cara menghindari berkata kasar. Bagaimana cara menghindari berkata kasar? Yaitu pertama, belajar sabar, lebih baik diam ketika marah. 2. Belajar berkata yang sopan. 3. Bergaul dengan teman-temannya yang baik. 4. Sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. 5. Menghindari pertengkaran atau perdebatan. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru mau mempraktekkan berbicara dengan baik. Ini contohnya, misalkan kita bertanya kepada orang lain ya. Ayo, kita kalian masuk ke depan. Nanti ikuti contoh Pak Guru ya. Misalkan kita berpergian ke rumah teman, menanyakan rumah teman kita. Tantangannya, kita berbicara dengan yang baik dan sopan. Misalkan contohnya seperti ini. Assalamualaikum, Pak. Mau bertanya, apakah ini rumah Gilang? Bukan gitu kan? Assalamualaikum, Pak. Jadi kalau kita bertanya kepada orang lain dengan baik, dengan sopan, maka juga akan dijawab dengan baik dan sopan. Tepuk tangan untuk Mas. Selanjutnya, anak tercela berbohong. Kita amati gambar itu. Apa yang dilakukan oleh anak pada gambar itu? Mereka ketika berbicara
kita jangan sampai berbuat bohong. 2. Membiasakan bersikap jujur. 3. Tidak menceritakan setiap apa yang didengar. 4. Bergaul dengan orang-orang yang jujur. Baik, anak-anak semua, mari sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang telah kita lalui, yaitu dalam Islam ya, dalam agama Islam itu ada akhlak terpuji dan juga ada akhlak tercela. Yang akhlak tercela di antara yang tadi yaitu pertama apa tadi? Egois atau anania. Terus akhlak tercela selanjutnya apa tadi? Berkata kasar. Terus akhlak tercela yang lainnya tadi apa tadi? Berbohong. Dari tiga akhlak tercela tersebut, yaitu menunjukkan atau menggambarkan akhlak-akhlak tercela yang harus kita hindari. Sebagai anak yang baik, anak yang Islami, maka kita harus menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ya yang sudah ada pada LKPD yang sudah diterima oleh anak-anak. Selanjutnya anak-anak